Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar siaran Radio Republik Indonesia Kupang di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sekalian, jumpa kembali dengan saya Marwiyah. Adapun tema yang akan saya bawakan kali ini adalah orang yang bangkrut. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Artinya, jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu melakukan kejahatan, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Pendengar sekalian, dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Salah seorang sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang kehilangan hartanya dan semua miliknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bukan itu. Yang dimaksud dengan orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Akan tetapi ketika pahala-pahalanya itu ditimbang, kemudian datang pengaduan-pengaduan. Pengaduan yang pertama, ada yang mengatakan begini, ya Allah, orang ini telah menuduh aku melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Kemudian yang kedua datang, ya Allah, dia telah mengambil hak-hakku sewenang-wenangnya. Dan yang ketiga datang lagi mengatakan, ya Allah, dia telah menyakiti hatiku, dan seterusnya dan seterusnya. Mendapati hal itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang tersebut untuk membayar dengan pahala-pahalanya kepada orang-orang yang dizoliminya tersebut. Pendengar sekalian, saking banyaknya orang yang mengadu sampai pahala-pahalanya habis tidak tersisa. Sementara itu, masih ada lagi antrian orang-orang yang mengadu. Mendapati hal ini, Allah memutuskan untuk memindahkan dosa-dosa dari orang-orang yang dizolimi kepadanya sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukannya kepada mereka selama hidup di dunia. Pendengar siaran Radio Republik Indonesia Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, bagi orang yang ahli ibadah, jangan berpuas diri dulu dengan bekal amalan yang banyak, karena bisa jadi ATM-nya akan terkuras habis untuk membayar pahala bagi orang-orang yang telah dizoliminya. Yang kedua, jika orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya bisa bangkrut, lantas bagaimana dengan orang yang tidak membawa bekal sama sekali? Maka orang-orang ini akan celaka dan terlaknat. Yang ketiga, Allah Maha Pengasih
dan Maha Adil. Allah akan memperhitungkan amal manusia sekecil apapun itu timbangannya. Dan yang keempat, jika engkau disakiti, jika engkau dizolimi, bersabarlah, karena semua itu akan menjadi bekal pahala bagimu di akhirat. Dan yang kelima, jika engkau ingin melangkah di akhirat dengan langkah yang ringan tanpa beban, maka titipkanlah bekal akhiratmu pada orang lain. Pendengar sekalian, Ali bin Abu Thalib pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana caranya menitipkan bekal pahala kepada orang lain? Ali menjawab, sesungguhnya setiap utang itu harus dibayar. Maka jika kamu disakiti, kamu dizolimi, maka sebenarnya kamu telah menyimpan pahala untuk hari akhirmu kelak. Pendengar siaran Radio Republik Indonesia Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Kami akhiri, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.